Hari ini kita akan masuk di bulan pertama dari minggu pertama dari bulan Oktober, dan firman Tuhan bulan ini bicara tentang tangan. Judulnya adalah The Blessed Hands. Tangan yang diberkati. Mana nih tangan-tangan yang diberkati? Tangan-tangan yang diberkati kasih kemuliaan buat Tuhan yang memberkati hidup kita. Amin. Nah, saya mau bicara di awal ini 3 tangan yang dipakai Tuhan untuk memberkati umatnya. Ya, yang pertama, percayakah saudara bahwa Tuhan bisa memberkati kita dengan tangannya sendiri? Gak melalui orang lain, gak melalui siapa-siapa, langsung direct from heaven, langsung dari Tuhan, langsung dari surga, Dia yang memberkati hidup kita. Dalam Alkitab Anda bisa melihat kisah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, cara mereka bisa survive, cara mereka bertahan di padang gurun itu dan bisa hidup adalah karena mereka dipelihara oleh mana yang turun dari surga. Tiap pagi mereka bangun, sudah tersedia mana pemeliharaan Tuhan yang membuat mereka bisa bertahan. Walaupun hidup di tengah padang gurun. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini, walaupun saat ini mungkin Anda sedang ada dalam padang gurun kehidupan yang kering kerontang secara manusia, ekonomi yang kering kerontang secara manusia. Tapi doa saya, apa yang dialami bangsa Israel ini, Anda alami dalam hidup saudara. Mana pemeliharaan Tuhan, mana anugerah Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saudara, bahkan mendatangkan anugerahnya sampai berkelimpahan. Amin. Karena Tuhan berkuasa loh saudaraku untuk mengerjakan itu. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara keluarga kita. Ada saja cara Tuhan untuk menolong anak-anak kita. Ada saja cara Tuhan untuk membuka pintu dalam hidup kita. Itu adalah mana pemeliharaan Tuhan. Ayo kita baca Yesaya 59 ayatnya yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Nah sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Maka tangannya sendiri. Semuanya katakan tangannya sendiri. Semuanya dengan iman katakan tangan Tuhan sendiri. Memberi dia apa? Pertolongan. Dan keadilannya lah yang membantu dia. Jadi ternyata ada momen-momen di dalam kehidupan kita manusia bahwa gak ada orang yang bisa tolong kita. Gak ada orang yang mau tolong kita. Gak keluarga, gak teman, gak siapapun juga. Seolah-olah saat ini Anda seperti ayat ini tulis. Kayak tertegun, kok gak ada nih yang nolong. Aku butuh, di mana mereka semua? Kalau Anda di dalam keadaan seperti itu, terima rema firman Tuhan hari ini. Saat gak ada orang lain yang menolong saudara pun, masih ada tangannya sendiri yang siap untuk menolong kita. Siap untuk mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Siap untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Siap untuk menjawab doa-doa kita. Siap untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, dari belenggu hutang, dari pinjol, dari semua keterikatan yang ada. Tangannya sendiri. Itu tangan yang berkuasa, dan doa saya tangan Tuhan saat ini juga mulai bertindak dalam hidup saudara. Mulai menolong dan memberikan kelegaan di dalam kehidupan saudara. Amin. Ini cara kita bisa mengalami pertolongan. Yang pertama adalah dengan tangannya sendiri. Jadi mari kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita, fokus pengharapan dan iman kita pada Tuhan. Dia sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Dan dia hidup.
Itu bukan cuma kiasan, itu bukan cuma istilah. Tuhan itu hidup. Kalau Anda taruh hatimu sama Tuhan berharapnya. Dia Allah yang sanggup mendengar dan pasti menjawab doa-doa kita. Pagi hari ini ada orang-orang di tempat ini terima jawaban doa. Terima jawaban doa. Terima kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan. Amin. Yes. Bahkan saat ini Anda sedang duduk mendengarkan firman Tuhan ini. Tangannya bisa jamah saudara loh. Mungkin gak perlu operasi. Gak perlu obat. Tangan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Di mana Anda berada. Dengan tangannya sendiri. Itu sebabnya penting sekali untuk kita connect sama Tuhan. Untuk kita belajar berdoa dan menyenangkan hati Tuhan. Di gereja kita berapa kali saya sampaikan. Pak Obaja juga sampaikan. Bangun Pondok Daud. Oke, saya ulangi sekali lagi. Bangun Pondok Daud. Ayo semuanya katakan bersama-sama. Bangun Pondok Daud. Anda akan melihat banjir mujizat itu terjadi. Karena kita butuh tangannya sendiri. Kalau Anda mau mengalami tangannya sendiri, Anda harus direct sama Tuhan. Langsung. Karena itu bangun Pondok Daud. Good, ibadah minggu seperti ini wajib. Yang utama pokoknya buat kita. Tetapi di luar ibadah minggu, ayo bangun Pondok Daud. Di momen di mana saudara bisa ambil waktu, Anda datang ke gereja, Anda ikut Pondok Daud, naikkan pujian penyembahan, senangkan hatinya. Ya, Anda kalau sama pejabat, sama penguasa, sama orang powerful, orang yang kuat, dia tersentuh aja, satu perkataannya saja bisa buka pintu buat saudara loh. Benar enggak? Satu dukungannya saja bisa membuat yang tidak bisa jadi bisa. Itu manusia, terlebih lagi Tuhan. Tuhan dengan satu firman-Nya saja, Alkitab mau berfirmanlah, disampaikan firman-Nya, disembuhkan mereka. Anda belajar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan cuma ngomong sepatah kata, sembuh. Maka sakit penyakit kita sembuh. Tuhan cuma ngomong blessing. Apapun keadaan saudara, maka blessing itu akan datang. Blessing itu akan mengalahkan kekurangan. Blessing itu akan mengalahkan keterbatasan. Satu patah kata saja dari Tuhan, itu mengalahkan segalanya. Dengan tangannya sendiri. Ayo bangun Pondok Daud. Dan alami itu, banjir mujizat terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, Tuhan bisa memberkati kita dengan tangan orang lain. Bisa enggak Tuhan pakai keluarga saudara? Bisa enggak Tuhan pakai teman saudara? Bahkan saya mau ngomong sama saudara, Tuhan bisa pakai orang yang tidak Anda kenal. Tuhan bisa pakai kompetitormu. Tuhan bisa pakai musuhmu untuk memberkati. Tuhan bisa punya 1001 jalan untuk memberkati. Anda masih ingat gak? Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, Tuhan pakai orang Mesir yang selama sekian ratus tahun menindas dan mengeringkan mereka. Tapi waktu keluar, Tuhan pakai orang Mesir memberkati mereka. Coba Anda renungkan itu. Jadi Tuhan itu sanggup untuk lakukan segala perkara. Ada satu kisah juga di dalam Alkitab. Ketika Daud harus melarikan diri dari istana. Karena anaknya memberontak, namanya siapa? Absalom. Keadaan begitu genting, gak ada persiapan, dia harus lari untuk menyelamatkan diri dari istana. Sehingga dia dan orang-orangnya gak bawa perbekalan yang cukup. Dan karena gak ada bekal, mereka kelaparan. Di momen mereka paling butuh seperti itu, Tuhan memakai seorang kaya yang umurnya sudah 80 tahun. Bernama Barzilai tiba-tiba datang untuk memberikan makanan kepada Daud dan pasukannya. Sehingga mereka seger lagi. Dan mereka bisa berperang. Mengalahkan Absalom. Mengalahkan musuh. Dan akhirnya merebut kembali istana. Dan mengalami pemulihan, kemenangan yang luar biasa. Jadi Tuhan pakai Barzilai
untuk mendatangkan pertolongan kepada Daud. Itu yang sering saya sebut dengan destiny helper. Ada orang-orang itu yang Tuhan mau pakai jadi penolong buat kita. Bukan sumbernya ya, salurannya ya. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Saya berdoa orang-orang yang sudah direncanakan Tuhan untuk menolong saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus segera datang dan memberikan pertolongan itu. Segera datang memberikan rekomendasi itu. Segera datang memperkenalkan saudara kepada orang yang tepat. Segera datang membuka pintu buat saudara. Dan memberikan kemenangan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Saya baru saja pulang dari Amerika untuk menyekolahkan anak saya di sana. 27 tahun yang lalu Pak Obaja antar saya ke Amerika untuk sekolah di sana. Waktu saya mendarat di Amerika, saya dijemput oleh seorang pendeta di sana. Setelah 27 tahun, giliran saya nganterin anak saya sekolah di Amerika. Dan ternyata yang jemput masih pendeta yang sama juga, saudaraku. Dan saya sangat bersyukur sekali karena saya tuh benar-benar melihat. Ya kalau katakanlah di Solo, katakanlah di Jogja, di Jakarta, itu kayak sudah teritori kita. Kayak kita sudah kenal wilayahnya, kita kenal siapa, ini, itu, dan lain. Tapi kalau di sana itu masih sesuatu yang belum jadi teritori, masih asing buat kita. Tapi saya bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan itu menolong kita. Dan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya, orang-orang baik yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong kita. Yang mereka tuh gak mungkin. Kita sudah gak ketemu sekian lama, kita juga gak seberapa kenal. Tapi Tuhan pakai mereka untuk mendirect. Anak saya bisa memilih sekolah yang terbaik. Di sana disediakan semuanya. Tempat tinggal. Terus kemudian dibantu diuruskan segala sesuatunya. Dipastikan ini, itu, dan lain sebagainya. Saya bisa ngomong, dari mana ini semua orang-orang ini? Dan itu bukan cuma satu, tapi banyak. Tuhan kirimkan untuk membuka jalan, untuk memberikan pertolongan. Saya melihat benar-benar, saya menyadari ini malaikat-malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Kepada mereka saya berterima kasih karena mereka yang dipakai Tuhan untuk menolong saya. Tetapi ucapan syukur terbesar saya naikkan kepada Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau Tuhan pakai seseorang untuk menolong saudara, pakai orang tua untuk menolong saudara, pakai family untuk menolong, pakai teman untuk menolong saudara, jangan lupa berterima kasih. Tapi jangan pernah lupa naikkan syukur sama Tuhan. Dia sumber pengharapan. Dia sumber pertolongan dalam hidup kita. Ayo buat Tuhan sumber itu. Kita kasih tepuk tangannya yang terbaik. Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Destiny helper saudara. Malaikat-malaikat yang ditentukan Tuhan untuk menolong saudara. Mulai saat ini segera datang. Tidak berlambat-lambat sekarang. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, Tuhan bisa memberkati kita dengan tangan kita sendiri. Oke, kita baca Yosua 5 ayatnya yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu. Wow. Bukannya Tuhan yang kasih mana. Tapi ditulis berhenti. Apakah berarti kalau mana yang dari Tuhan berhenti, terus Tuhan tidak lagi sayang sama kita? Kadang-kadang kita terlalu terpaku sama caranya Tuhan, sama berkatnya Tuhan. Tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan masih punya 1001 cara. Dan Tuhan bisa pakai tangan kita sendiri untuk mendatangkan berkat atas hidup kita.
Ini yang perlu kita tangkap. Diizinkan bangsa Israel ngalami apa tadi? Lalu berhentilah mana itu. Mungkin Anda ngalami juga. Selama ini dipelihara oleh orang tua, ada keluarga yang nolong saudara, sampai satu titik berhenti. Anda kelabaan. Bangsa Israel awalnya juga kelabaan. Biasanya bangun pagi tersedia, bangun pagi tersedia mana itu. Tapi tiba-tiba di mana itu? Mungkin selama ini tiap bulan engkau sudah bekerja dan tiap bulan pokok dapat transferan gaji. Tiap bulan selalu akan ada salary. Sampai di satu titik diizinkan kena PHK. Di mana-mana Tuhan. Di mana pertolongan pemeliharaan Tuhan? Kalau manamu berhenti, bukan berarti Tuhan berhenti memelihara hidupmu. Tuhan punya cara lain untuk mendatangkan berkatnya dan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Ditulis begini, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi lihat ini, dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tadinya nggak ngapa-ngapain, mana datang. Dipelihara langsung oleh Tuhan dari surga. Tapi sampai di satu titik Alkitab mencatat, mananya berhenti. Tapi tangan mereka diberkati untuk mereka bekerja. Tangan mereka diberkati untuk mereka menabur. Tangan mereka diberkati untuk mereka mengolah sawah yang ada di tanah perjanjian. Dan sementara mereka bekerja, tangannya diberkati oleh Tuhan. Dan tangannya itu menghasilkan tuayan yang luar biasa. Di situ 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat mereka nikmati dalam hidup mereka. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberkati tangan kita. Kenapa? Karena tangannya diberkati. Saya mau berdoa ya. Ini nanti setiap orang yang ada di tempat ini, jemaat keluarga Allah, dan Anda yang mengikuti secara online, Anda punya tangan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, ada 3 dimensi tangan yang bekerja. Sama-sama tangan bekerja ada beda-beda. Nomor 1, tangan yang bekerja di bawah kutuk. Ada orang yang susah berhasil karena malas. Kalau malas, mau Anda diberkati pun gak bisa juga. Anda ngelawan firman Tuhan. Orang malas gak usah makan, kata firman Tuhan. Jadi ada orang tuh gak bisa berhasil, kenapa? Karena malas. Mari kita hancurkan kemalasan. Ada orang gak bisa berhasil, kenapa? Karena bodoh. Bukan bodoh karena bodoh karena nggak mau belajar. Sudah pokok gini aja. Selama kita nggak punya mindset yang mau belajar, ya sudah pokok gini aja. Dan yang kita lakukan salah, yang kita lakukan nggak tepat, ya kita nggak bisa maju. Ya, jadi penyebab orang nggak bisa berhasil itu macam-macam. Tapi ada satu penyebab orang nggak bisa berhasil, yang seringkali kurang disadari oleh banyak orang adalah nggak bisa berhasil karena tanpa sadar dalam hidupnya ada yang namanya kutuk. Jadi saudara harus ngerti loh, nggak semua orang gagal tuh karena kutuk. Penyebabnya macam-macam. Tetapi ada orang yang nggak bisa berhasil, kenapa? Karena kutuk. Dia rajin bekerja. Dia pinter, dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dia berjuangnya sungguh-sungguh. Tetapi seolah-olah kok gagal terus. Ngambil langkah salah terus. Meleset lagi perhitungannya. Kayak ada sesuatu yang memberatkan tangannya. Tahukah saudara, itu yang namanya kutuk. Masih ingat gak kisah Adam? Sebelum dan sesudah dia jatuh dalam dosa. Waktu masih belum jatuh dalam dosa, dia hidup di Taman Eden. Tangannya tuh diberkati. Dan dia diberkati, dia bekerja dengan tekun, tuainya melimpah. Selalu akan ada kemajuan, selalu akan ada kemenangan, selalu akan ada progres. Tangannya diberkati. Tapi kemudian dia jatuh di dalam dosa. Dan Alkitab mencatat sejak saat itu kutuk mulai masuk. Adam diusir oleh Allah dari Taman Eden
Dan sejak saat itu Adamnya sama, pengetahuannya sama, kerjanya sama, bidangnya mungkin juga sama. Tapi seolah-olah yang muncul semak duri. Yang tadinya yang muncul buah-buahan yang nikmat, yang melimpah. Sekarang semak duri. Padahal kerja keras. Tapi semak duri, kenapa? Kena kutuk. Kadang-kadang sebagian orang gak sadar dalam hidupnya ada kutuk. Karena itu hari ini nanti ya, sementara kita akan melakukan perjamuan kudus. Anda harus tahu, ada kuasa di dalam darah Kristus. Ketika Yesus mati bagi kita di kayu salib, maka kutuk dipatahkan dan digantikan dengan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Jadi nanti sementara kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ajak kita semua satukan iman bersama-sama dan kita akan berdoa untuk menghancurkan kutuk. Tapi yang pasti saudaraku, saya ajak kita, ayo ambil komitmen, tinggalkan dosa. Adam kena kutuk karena dosa. Yang jadi masalah karena kadang-kadang tanpa sadar kita yang mengundang kutuk dalam hidup kita sendiri. Kutuk sudah dipatahkan, kita sudah dimerdekakan. Ada berkat Tuhan dalam hidup kita, tapi kita balik lagi hidup dalam dosa, akhirnya kering lagi. Ambil komitmen, tinggalkan dosa, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam integritas dan perkenanan Tuhan. Maka ketika kutuk dipatahkan, mulai hari ini semua kuasa yang memberatkan, membatasi, memiskinkan, menahan hidup saudara akan dilenyapkan. Dan mulai hari ini akan ada kemenangan yang luar biasa. Akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah tangan yang bekerja di bawah hukum natural. Nah yang ini gak ada kutuk tapi gak ada blessing. Ya, jadi semuanya hanya sejauh yang dia kerjakan, netral ini. Pokok dia kerjanya seberapa ya segitu dia dapat. Artinya dia sendiri. Dia gak ada kutuk yang memberatkan dan dia juga kayak gak ada kuasa berkat yang menolong dan menambah dan melipat gandakan hidupnya. Nah kita nggak mau di sini karena kita sedang melewatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita cuma sendiri. Saya berdoa jemaat keluarga Allah nggak bekerja sendiri, nggak membangun keluarga sendiri, nggak berusaha sendiri. Tapi saya berdoa kita sama Tuhan. Kita sama Tuhan. Karena Alkitab yang ngomong kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah bersama kita, enggak. Jadi artinya enggak sendiri ya. Kita sama Allah, kongsian, partnership sama Tuhan. Kita sama Tuhan. Kita akan melakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Jadi kalau Anda jadi orang Kristen, anak Tuhan, tapi enggak sama Tuhan, Anda melewatkan. Karena kalau saudara sendiri Anda bisa sukses, Anda sama Tuhan, suksesmu 100 kali lipat. Karena sama Tuhan, Anda kerja sendiri, modalmu sekian. Anda punya partner bisnis, modalnya barengan. Lebih dari yang Anda sendiri. Nah sekarang partner kita bukan manusia, Tuhan. Oh mulai hari ini Anda tidak lagi sendiri. Mulai hari ini di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu, di dalam pelayananmu, di dalam kelompok selmu, di dalam pekerjaan dan keuanganmu. Kita sama Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, tangan yang bekerja di bawah berkat Tuhan. Kalau Anda bekerja di bawah berkat Tuhan, Anda akan menikmati yang seringkali saya sebut dengan favor. Dengan kebaikan Tuhan. Harusnya nggak bisa, jadi bisa. Harusnya kita nyampe ke situ 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tapi setahun jadi. Harusnya habis, tapi diluputkan.
diselamatkan, ditolong, dapat jalan keluar, ngalami kelegaan dan kemenangan. Kenapa? Karena ada favor yang dari Tuhan. Itu tersedia untuk orang-orang yang tangannya diberkati. Doa saya, tangan saudara diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa percaya? Ayo tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa tanganmu diberkati oleh Tuhan. Para desainer ketika sedang mendesain, desainmu itu diberkati oleh Tuhan. Oke? Yang di sini chef, ketika masak doa saya tanganmu diberkati. Sehingga masakannya jadi spesial ini. Oke, para pengusaha yang sedang membangun satu bisnis pekerjaan, doa saya tanganmu diberkati sehingga bisnis itu akan melampaui yang kau pikirkan dan bayangkan. Tuhan lipat kali gandakan dalam hidup saudara. Makanya saya ngomong begini ya, kemarin waktu di ibadah Pro-M, profesional muda, saya melayani dan saya sampaikan sesuatu karena kenapa ada banyak anak muda yang sekarang ini berpikirnya kebalik. Gak sadar salah. Berpikirnya Tuhan sendiri, sukses sendiri. Jadi kalau mau sukses gak terlalu mau sibuk di dalam Tuhan, ngikuti Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Maunya sendiri. Anda sedang melewatkan koneksi terbesar yang Anda bisa dapatkan. Orang mau sukses, saudaraku, Anda yang mau sukses pengusaha, Anda tahu pentingnya koneksi. Anda akan melakukan semuanya untuk membangun koneksi. Koneksi sama modal, koneksi sama kekuasaan, koneksi ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang gak sadar, koneksi di atas segala koneksi. Yang lebih powerful dari yang paling powerful. Yang lebih berkuasa dari yang paling berkuasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan kalau engkau diberkati oleh Tuhan, engkau akan melihat beyond. Nah itu kayak UC kemarin, beyond limit. Melampaui batasan. Oh, saya berdoa apa yang ada di tangan saudara, Tuhan akan buat beyond limit. Pekerjaanmu beyond limit. Kelompok selmu beyond limit. Buah-buah pertobatan yang kau hasilkan beyond limit. Karena diberkati oleh Tuhan. Contohnya Yusuf. Kita baca Kejadian 39 ayat 2 sampai 5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Artinya dia nggak sendiri. Ada yang menyertai, ada yang membacking dia. Dia punya kongsi yang powerful. Dia punya backup yang powerful. Kalau Anda kerja sendiri, sama ada konglomerat yang membacking saudara. Saya tuh yakin pasti hasil akhirnya beda. Benar apa tidak? Ini ditulis begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya berdoa mulai hari ini, Tuhan menyertai saudara. Anda tidak lagi sendiri. Tuhan menyertai saudara. Sehingga ia menjadi seorang apa? Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil, gak ada gagalnya, gak ada kalahnya. Selalu berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab Tuhan menyertai Yusuf. Jadi semuanya. Saya merasakan ada orang di tempat ini yang ketika firman ini disampaikan, Anda tangkap dalam roh, ini jadi rema dalam hidup saudara. Dan Anda akan menyaksikan mulai tahun ini, hidup saudara dibawa Tuhan masuk ke new chapter, babak yang baru. Babak penyertaan Tuhan. Seperti Yusuf disertai Tuhan, Anda disertai Tuhan. Sehingga bukan hanya berhasil, tetapi selalu berhasil. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang membuat kita selalu apa? Berhasil dalam pekerjaannya. Apalagi di zaman seperti sekarang. Apalagi di kota Solo. Banyak yang ngomong lagi berat, susah. Tapi dengarkan baik-baik. Mau seberat apapun. Kalau Tuhan
menyertai saudara. Engkau akan dibuat selalu berhasil. Amin. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Orang bisa ngerasain ya. Ini kok jadi semua ini. Ini kok hebat banget ini. Ini kayak Superman aja ini. Orang akan melihat saudara seperti itu. Orang akan melihat saudara seperti tanda ajaib bagi orang di sekeliling saudara. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Lihat ini. Lihat saudaraku. Begitu Potifar connect sama Yusuf. Orang yang diberkati Tuhan. Lihat ini. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Oh wow. Potifar yang gak kenal Tuhan pun. Tapi ditulis Tuhan memberkati rumah orang itu karena Yusuf. Akan ada di tempat ini karena saudara. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati teman-temanmu. Tuhan memberkati orang-orang di sekelilingmu. Karena anak-anak Tuhan di kota ini. Kota ini diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk tangkap ini. Tanganku diberkati oleh Tuhan. Sehingga selalu berhasil. Bukan kadang berhasil, kadang tidak, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi di backing sama Tuhan, di direct sama Tuhan, diajari sama Tuhan, dibuka pintu-pintunya sama Tuhan. Karena itu selalu berhasil. Dalam nama Yesus, tangan saudara selalu berhasil. Di dalam pelayanan engkau berhasil. Di dalam keuangan engkau berhasil. Dalam kesehatan engkau berhasil. Dalam setiap aspek hidup. Selalu berhasil. Nah sekarang saya mau tunjukkan sama saudara. Apa yang terjadi saat tangan kita ini diberkati Tuhan. Mau? Tanganmu diberkati oleh Tuhan. Nah kalau tangan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Apa yang akan kita alami? Nomor satu, tangan kita akan dibawa dari satu ketepatan menuju ketepatan berikutnya. Orang akan bisa melihat kok pas terus. Pas terus. Lagi melangkah sebenarnya kok kebenaran terus. Kok beruntung terus. Kok mujur terus. Bukankah itu yang dialami oleh Petrus yang harus membayar bea masuk bait Allah. Dan Yesus suruh dia, kamu mancing ikan. Nanti kamu mesti dapat. Begitu dia mancing, gak pakai lama. Begitu mancing, pas dia, apa itu namanya, memancing, pas ikannya menyaut. Langsung dapat. Begitu dapat, langsung dibuka. Ada uang 4 dirham di dalamnya. Kok bisa pas ya? Kok nggak masuk akal ya? Tapi hidupnya dari ketepatan pada ketepatan. Karena diberkati. Orang lain mancing. Wih, lamanya nggak dapat apa-apa. Dapat panas ya. Dan mana ada coba uang di dalam ikan. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan, Anda tuh akan dibawa, tanganmu diberkati Tuhan. Engkau tuh ngalami dari ketepatan pada, lihat Daud, pas dia pakai ketapelnya melemparkan batu itu. Kok ya pas, Goliat gak kemana-mana, langsung batunya tok, ambruk dia. Itu kalau Goliat gini sedikit, sudah lewat kan? Tapi Tuhan membuat semua yang dilakukan oleh Daud tepat. Oh, saya berdoa mulai hari ini. Keputusan yang engkau ambil.
tepat. Langkah yang engkau buat tepat. Tuhan bawa kita dari ketepatan pada ketepatan. Katakan amin dan terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Ngalami ketepatan terus. Saya mau cerita sama saudara bagaimana Tuhan membawa kita juga ngalami ketepatan urusan KA Memorial Park. Tuhan kasih sama kita Memorial Park khusus untuk pahlawan-pahlawan iman keluarga Allah. Dimulai dari sekian tahun yang lalu, salah satu istri SGG meninggal dunia. Terus para SGG ngomong, kalau bisa kita di Delingan sana beli 2000 meter, nanti di situ jadi area kita yang bareng-bareng di situ. Kerinduannya cuma simpel gitu aja. Tapi ketika kita ngomong, ternyata gak diperbolehkan untuk langsung beli 2000 meter. Waktu mau ngurus sendiri gak bisa juga karena perizinan gak semudah itu ngurus di situ. Tapi yang luar biasa saudaraku justru pas pandemi. Di saat semua lagi dalam kondisi yang paling berat. Tapi Tuhan buka jalan buat KA City. Waktu kita lagi ngurus KA City, tiba-tiba kita dikasih tahu. Bahkan kalau kita mau urusan Memorial Park di Delingan, bisa. Begitu kita dengar, itu gak ada rencana. Saya sama Pak Obaja langsung ngomong, sekarang kita berangkat. Mau berangkat kemana? Kendelingan, terus yang dilihat apa? Saya langsung telepon sama makelar yang sering saya pakai. Tolong tunggu saya di sana, kontak teman-teman, cepat sekarang cari di sana. Saya mau ngelihat, itu nggak pakai nunggu, saya langsung berangkat sama Pak Obaja. Kita berdua berangkat. Begitu berangkat saudaraku, tanah pertama yang kita dibawa untuk melihat, begitu nyampe di situ, saya nyetirin, Pak Obaja di samping saya, begitu nyampe ngelihat itu, Pak Obaja langsung ngomong, ini tempatnya. Dan pas kita lagi turun ngelihat, gak pakai janjian sama sekali. Pemilik tanahnya yang adalah orang situ, lagi ngontel naik sepeda, lewat di samping situ, loh kok ada orang yang ngelihat tanah saya. Dan dia turun. Kita kenalan di situ. Semuanya serba dalam tanda kutip kebetulan. Tapi itu kebetulan yang terlalu kebetulan. Karena itu kebetulan yang diatur oleh Tuhan. Dan gak lama langsung deal dengan harga yang gak masuk akal. Jadi izinnya jadi dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadinya minta 2000 aja gak bisa. Tapi di sana sekarang lebih dari 1 hektar. Bukankah Tuhan baik? Lebih dari yang kita pikirkan. Lebih yang kita harapkan. Tuhan kasih sama kita. Kok pas terus ya? Pas terus ya. Saya bisa cerita kayak gitu sama saudara gak habis-habisnya. Karena Tuhan itu membawa dari ketepatan pada ketepatan. Saya berdoa favor yang seperti itu. Terimalah, terimalah, terimalah di dalam nama Yesus. Tanganmu berlumuran dengan berkat yang dari Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan yang membawa kita dari ketepatan pada ketepatan. Orang ngomong kebetulan, kok kamu dapat kebetulan terus ya? Itu isinya yang kita alami. Saya bisa cerita sama saudara kayak gitu gak habis-habis. Buat orang lain gak masuk akal, kebetulan. Tapi buat kita orang beriman kita tahu. Kita tidak berjalan dengan melihat, tapi berjalan karena percaya. Mata jasmani kita nggak ngelihat Tuhan, tapi mata hati, mata roh, mata iman kita. Kita tahu Allah di pihak kita. Ada tangan yang bekerja, membuka pintu. Ada tangan yang bekerja, yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang kedua, kalau tanganmu diberkati oleh Tuhan, tanganmu akan diurapi dengan skill yang khusus di atas rata-rata. Keluaran 31 ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan apa? Roh Allah. Kepenuhan Roh Kudus nih. Dengan apa? Keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi ada orang
berpikir kalau kepenuhan Roh Kudus hanya bahasa roh. Yes, kita kepenuhan Roh Kudus, kita bahasa roh. Tapi bukan satu-satunya. Kepenuhan Roh Kudus, bahasa roh berhenti di situ. No, itu awal. Daniel penuh dengan Roh Kudus dan dia cerdas 10 kali lipat. Lebih dari orang pintar yang lain. Ini saudaraku, Bezaleel kepenuhan Roh Kudus dan dia dibuat jadi expert, jadi ahli di bidangnya. Jadi ada orang kepenuhan Roh Kudus akan Tuhan buat jadi pinternya luar biasa. Jadi ahli di bidangnya. Ayat 4. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Semua tukang yang lain bisa ngerjain urusan ini. Tetapi level kualitasnya berbeda. Excellennya berbeda. Bezaleel saudaraku karena dipenuhi Roh Kudus. Dia jadi expert di bidangnya. Bidangnya sama, excellennya beda. Kelasnya berbeda. Keahliannya berbeda. Saya berdoa di bidang saudara, Anda dijadikan oleh Tuhan paling excellent. Anda dibuat Tuhan jadi ahlinya. Sama-sama memotong rambut, potongan saudara yang paling luar biasa. Sama-sama saudara mengedit video, hasil editan video saudara kelasnya jauh berbeda. Sama-sama memainkan musik, kelas permainan musiknya berbeda. Itu butuh kepenuhan Roh Kudus. Ada kepenuhan Roh Kudus tertentu yang membuat kita jadi ahli, jadi pintar. Saudaraku, KACT, tanah 20 hektar yang Tuhan kasih, sama-sama ngerjain proyek itu. Tetapi proyek itu bisa jadi proyek asal-asalan yang cuma dikafling jadinya jelek. Dan sangat biasa, nggak ada apa-apanya. Atau jadinya bisa sebuah mahakarya yang bagus. Itu sebabnya kita terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan beri hikmat-Mu. Dan ternyata sejak dari UC kemarin, kalau nggak salah minggu lalu juga ya, atau minggu sebelumnya di sini, Pak Obaja menunjukkan kepada kita semua video visi KACT itu. Orang tadinya nggak kebayang, karena kalau ke sana itu kayak semak belukar. Makanya orang nggak ada yang mau. Tetapi ternyata oleh hikmat dan kepenuhan Roh Kudus dari Tuhan, semak belukar bisa jadi kota kemuliaan. Tempat yang luar biasa yang bukan hanya dalam rencana ini sedang dimulai, sedang dikerjakan. Dan dalam nama Yesus jadi. Kita katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. KACT jadi. Kita profetik ya, Bukit Doa Holy Land jadi. Holy Land Retreat Center jadi. Gereja yang ada di sana jadi. SKPNK jadi. Semua yang direncanakan jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tangan kita kalau diberkati Tuhan diberi kekuatan untuk bisa menggali berkat. Kejadian 26 ayat 18a. Kemudian Isa menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Jadi di keluarga mereka kadang-kadang perubahan itu jadi ada goncangan. Tadinya ada sumur-sumur yang menghasilkan tapi sama musuh ditutup. Ada enggak di sini yang sumur-sumur berkatnya ditutup sama musuh? Tapi tangannya Isa diberkati oleh Tuhan untuk menggali kembali sumur-sumur yang ditutup oleh musuh. Sehingga yang tadinya sudah tutup bisa buka kembali. Bisa menghasilkan kembali. Yang tadinya gagal sekarang mengalami kebangkitan. Bahkan ada kemenangan yang luar biasa. Oh, doa saya, tangan saudara bukan cuma nunggu nerima berkat, tapi diurapi untuk bisa menggali berkat, untuk bisa mendapatkan berkat dan mengalami berkat. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin.
Saya masih ingat ketika Pak Obaja utus saya untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta yang sudah tutup. Hampir 10 tahun gereja kita buka di Jakarta, gak maju, mundur, sampai akhirnya tutup. Tapi kemudian saya diutus oleh Pak Obaja untuk memulai kembali yang sudah tutup. Itu kayak Ishak tadi, menggali sumur yang sudah tutup. Dan ternyata saudaraku, walaupun sudah tutup, sudah gagal, sudah kondisinya kayak gitu. Tapi ketika tangan kita diberkati oleh Tuhan, sumur yang sudah tutup pun bisa dibuka kembali. Dan sekarang oleh anugerah Tuhan, gereja yang sudah tutup, pelayanan yang sudah tutup, sekarang justru mengalami anugerah dan mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi kesaksian, jadi berkat buat banyak orang. Doa saya, tangan yang seperti itu Tuhan berikan kepada saudara. Tangan yang diberkati. Mari nyanyikan lagu ini. Pertolongan. Semuanya bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri.